Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wabarakatuh. alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun secara virtual di mata kuliah metode penelitian ilmu sosial PPKN. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ujang Jamaluddin MSI MPD selaku eh, dosen dari mata kuliah metode penelitian ilmu sosial PPKN. Eh, Izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan eh, pembahasan mengenai metode penelitian deskriptif. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu kepada Rupaida Istiati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode penelitian deskriptif. Slide selanjutnya. Pengertian metode penelitian deskriptif. Sesuai KBBI, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, analisis, dan juga penyajian data yang dapat dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan ataupun menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan kata deskriptif itu dapat diartikan sebagai memiliki sifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya. Penelitian deskripsi ini juga jadi penelitian deskripsi ini jika digabungkan itu bisa diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini pun hanya fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Metode penelitian ini juga berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Yang dimana peristiwa atau fenomena yang dimaksud di sini adalah objek penelitiannya. Maka dari itu hasil dari penelitiannya akan menggambarkan objek penelitian dengan detail. Nah, metode deskripsi ini subjek ataupun objeknya itu yang dapat diteliti itu dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak ataupun apa adanya. Slide selanjutnya. Nah, adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli. Ada dua, yaitu menurut Etna Widodo Muchtar dan Hidayat. Yang pertama itu ada menurut Etna Widodo Muchtar yang menyampaikan bahwa penelitian dengan metode deskriptif ini adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelas suatu gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam penelitian ini yang dilakukan secara deskriptif oleh pihak peneliti tidak perlu menyusun hipotesis. Oleh sebab itu, maka kegiatan penelitian ini dapat dilakukan untuk proses pengujian dan penulisannya hanya hasilnya baru dilakukan setelah terjun langsung di lapangan. Lalu yang kedua itu ada menurut Hidayat. Beliau menjelaskan bahwa penelitian metode ini adalah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud luas di sini adalah dalam artian lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penelitian yang memutuskan untuk melakukan penelitian dengan metode deskripsi ini dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat karena dari segi teori maupun ketika sudah terjun langsung di lapangan harus benar-benar diselesaikan sampai tuntas. Sebab itu seperti yang dijelaskan di awal, menurut Hidayat metode penelitian ini butuh analisa yang panjang. Lalu slide selanjutnya. Nah, lalu ada kriteria penelitian deskriptif. Sebagai bentuk penelitian yang tujuan utamanya adalah menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti, maka metode deskriptif ini dalam kegiatan penelitiannya harus memiliki beberapa kriteria. Nah, kriteria tersebut itu yang pertama adalah masalah yang dirumuskan haruslah layak. Kriteria pertama adalah mengenai masalah penelitian.
yang tentunya menjadi topik dalam penentuan di mana wajib layak untuk diangkat. Maksudnya adalah masalah yang diteliti haruslah topik yang layak untuk diangkat, sehingga peneliti dalam menggunakan metode penelitian ini tidak bisa asal milih untuk merumuskan masalah penelitiannya. Perlu dikaji terlebih dahulu apakah rumusan masalah tersebut memang layak diangkat atau tidak. Selain itu juga rumusan masalah tersebut juga mengandung nilai-nilai ilmiah, sehingga tidak semua topik nantinya bisa diangkat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif. Oleh sebab itu, beberapa topik tertentu bisa saja menyulitkan peneliti untuk menjelaskannya. Lalu yang kedua itu ada tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas. Khusus untuk penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif ini nantinya tidak boleh terlalu luas karena nantinya tidak bisa fokus ataupun tidak bisa detail dalam penjelasannya. Maka dari itu perlu dipersempit dan haruslah sangat spesifik sehingga isi laporannya nanti bisa lebih fokus pada masalahnya. Karena penelitian dengan metode deskriptif ini menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian dengan detail. Lalu tujuan penelitiannya jika kurang spesifik atau luas, nantinya pembahasannya menjadi tidak fokus pada masalahnya. Lalu yang ketiga itu ada data merupakan fakta. Sama seperti penelitian dengan metode lainnya, penelitian deskriptif ini juga haruslah memiliki kriteria bahwa data yang digunakan merupakan fakta. Jadi meskipun penelitian ini adalah menggambarkan objek penelitian, tentu tidak bisa didasarkan hanya pada yang disampaikan oleh referensi, baik itu dari buku, video, maupun referensi dalam bentuk yang lainnya. Maka dari itu, peneliti haruslah terjun langsung di lapangan untuk melihat sendiri dan mendata sendiri data-data yang diperlukan dalam penelitiannya. Sehingga benar-benar penelitian ini berdasarkan fakta dan kemudian dapat memudahkan penelitinya dalam menuangkannya dalam laporan secara lebih detail dan fokus. Oleh sebab itu, data penelitian juga bisa dijelaskan oleh bahasa dari peneliti itu sendiri. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Rupaida yang telah menjelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian deskriptif sampai dengan kriteria penelitian deskriptif. Selanjutnya, materi yang sama, kriteria penelitian deskriptif akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Rupaida mengenai kriteria dari penelitian deskriptif. Nah, di poin 4 itu pembanding harus memiliki validasi. Nah, di mana penelitian dengan metode deskriptif tentunya akan memiliki standar yang digunakan sebagai pembanding. Nah, standar pembanding ini kemudian penting untuk memiliki validasi sehingga jelas dan tentunya tidak mengandung unsur opini melainkan fakta. Nah, hal ini juga sewaktu-waktu di masa yang mendatang akan dipertanggungjawabkan kevalidannya. Kemudian yang kelima, tempat dan waktu penelitian jelas. Nah, maksudnya adalah penelitian dengan metode deskriptif ini kemudian juga diwajibkan untuk mencantumkan tempat dan waktu penelitian dengan jelas. Sehingga ada kewajiban mencantumkan keterangan waktu, tidak hanya lokasi ataupun tempat penelitian. Nah, sebagaimana yang dilakukan pada penelitian dengan metode lain. Nah, kemudian yang keenam itu ada hasil penelitian dijelaskan dengan mendetail. Nah, berhubung peneliti memakai metode deskriptif, maka hasil penelitian ataupun laporan hasil penelitian perlu dijelaskan secara mendetail. Objek penelitian kemudian dijelaskan ataupun digambarkan secara selengkap mungkin dan sejelas mungkin, sehingga pembaca hasil penelitian juga memiliki gambaran terhadap objek penelitian. Nah, maksudnya adalah dari pembaca ini memiliki gambaran dan juga mereka tuh mempunyai referensi gitu, karena penelitian deskriptif ini kan bersifat dengan menjelaskan secara rinci ataupun secara jelas. Jadi seperti itu.
Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri tersebut akan membedakan penelitian deskriptif dengan penelitian lainnya. Nah, ciri-ciri tersebut ialah tertera yang ada di poin pertama di sini. Pada penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan variabel subjek studi seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya. Nah, hal ini juga menjadi perbandingan jika sewaktu-waktu penelitian tersebut akan kita kerjakan ataupun kita nantinya sewaktu-waktu juga akan membandingkan dengan penelitian yang lain. Nah, kemudian pada penelitian deskriptif tidak perlu adanya kelompok kontrol sebagai pembanding karena tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena dan peristiwa tertentu. Kemudian yang ketiga, pada pengumpulan data dilakukan selama satu tahap ataupun periode dalam penelitian. Nah, jadi untuk penelitian deskriptif ini, untuk penggarapan dari pengumpulan datanya ini bisa dibilang cukup singkat karena hanya dilakukan selama satu tahap ataupun satu periode. Nah, kemudian untuk yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu berupa survei sampling. Kemudian untuk selanjutnya, untuk wilayah yang dapat digunakan sebagai objek penelitian itu terbatas, yakni berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Kemudian untuk hasil penelitian sendiri disajikan berdasarkan data-data yang ditemukan dan dianalisis secara mendalam. Lanjut, pada penyajian data, hasil penelitian bisa berupa dalam bentuk grafik, tabel silang, dan distribusi frekuensi. Kemudian yang terakhir, perhitungan yang dilakukan berupa proporsi, rata-rata, persentase, timbangan baku, rasio, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan ukuran data yang didapatkan. Nah, untuk penjelasan materi dari saya mungkin sampai ciri-ciri penelitian deskriptif. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Gilang yang telah menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian deskriptif. Selanjutnya, pemaparan materi dari saya sendiri mengenai metode penelitian deskriptif. Sebelumnya, boleh Gilang dilanjut dulu slide-nya. Nah, pada saat memilih metode deskriptif untuk penelitian yang dilakukan, maka akan menjumpai beberapa pilihan metode lagi gitu. Metode ini berhubungan dengan proses pengambilan atau analisis dan mengorganisasi data penelitian. Metode yang beragam ini bisa dipilih salah satunya. Adapun beberapa metode yang dimaksud antara lain yang pertama ada studi kasus. Penelitian dengan metode studi kasus adalah metode yang berfokus pada suatu objek untuk mempelajari kasus tertentu yang berkaitan. Tujuannya adalah supaya dapat memberi gambaran atau deskripsi yang rinci mengenai sifat, karakter, latar belakang dari suatu kasus, kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang umum. Subjek pada penelitian ini bisa berupa individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Kalau berbicara mengenai metode studi kasus ini bisa kita jumpai ketika kita belakangan ini melihat adanya isu atau kasus yang sedang hot news ya, itu bisa dipakai gitu dengan metode studi kasus. Mungkin selanjutnya yang kedua ada metode deskriptif kesinambungan. Penelitian dengan metode deskriptif kesinambungan adalah metode yang dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dengan riset sebelumnya untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan yang menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Pada metode penelitian ini lebih umum atau terkenal pada pengkajian masalah-masalah sosial. Artinya ketika berbicara mengenai metode deskriptif kesinambungan itu
eh, nggak jauh beda dengan metode studi kasus ketika kita eh, menemukan gitu masalah-masalah sosial bisa kita kaitkan dengan keadaan yang sekarang. Mungkin yang ketiga, penelitian survei. Penelitian dengan metode survei merupakan metode yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan kuesioner, jajak pendapat, atau survei dalam pengumpulan data. Survei data dikatakan baik ketika peneliti memilih pertanyaan yang baik pula, sehingga hasil yang didapatkan bisa mencakup seluruh informasi mengenai suatu permasalahan. Mungkin kalau misalkan berbicara mengenai penelitian survei ini udah banyak kita temui gitu ketika kakak tingkat kita eh, memberikan apa ya suatu eh, pen- suatu reform atau tentang soal mengenai pengumpulan data dalam penelitian. Mungkin selanjutnya ada penelitian kepustakaan. Penelitian dengan metode komparatif, penelitian dengan metode kepustakaan adalah penelitian yang meneliti mengenai suatu permasalahan, lalu mengkaitkannya dengan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mungkin kalau bisa dicontohkan, penelitian kepustakaan ini mengenai eh, penelitian yang akan kita teliti seperti buku karya eh, karyanya Max Weber atau yang lainnya gitu. Selanjutnya ada penelitian komparatif. Penelitian dengan metode komparatif ialah penelitian yang melakukan perbandingan suatu hal dengan hal yang lain. Penelitian komparatif ini sering diterapkan pada penelitian kuantitatif, yaitu korelasi eksperimen. Artinya, tujuan penelitian komparatif adalah suatu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Lanjut kepada penelitian tindakan. Penelitian dengan metode tindakan merupakan penelitian yang meneliti suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi atau meningkatkan kemampuan, mutu, dan sebagainya. Eh, yang terakhir ada penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Penelitian dengan metode analisis pekerjaan dan aktivitas yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menjawab atau menemukan inovasi dalam bidang tertentu yang dibutuhkan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara rinci mengenai pekerjaan atau aktivitas manusia pada umumnya, sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pemberi rekomendasi untuk keperluan manusia masa akan datang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Uh, untuk mengakhiri dari pemaparan materi dari kelompok kami, sebelumnya uh, dibuka untuk sesi tanya jawab dari teman-teman semua. Jika ingin bertanya, boleh on mic langsung aja. Ya, bagaimana teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan seputar mengenai metode penelitian deskriptif, eh, boleh langsung di on-kan mic-nya.
Kelompok 11, punten izin bertanya. Ya, silakan, Le. Eh, saya Soleha dari kelompok 9, izin bertanya mengenai penelitian deskriptif. Nah, jadi pertanyaan ini, apa sih yang menjadi keunggulan dari penelitian ini? Terus, apa aja sih faktor-faktor yang menjadi kendala ketika seseorang atau kita mengambil metode penelitian deskriptif ini? Mungkin itu saja pertanyaan dari Soleha, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Soleha yang telah bertanya gitu seputar penelitian deskriptif. Mungkin ada juga dari teman-teman, boleh langsung di-on-kan mic-nya.
Moderator, izin menjawab dong pertanyaan dari Soleha tadi. Ya, silakan Gilang. Ya, tadi kan pertanyaan Soleh kan mengenai keunggulan dari metode penelitian deskriptif dan juga apa yang menjadi hambatan-hambatannya gitu dalam kita untuk merancang dari metode penelitian deskriptif ini. Mungkin untuk keunggulannya, yang pertama untuk metode deskriptif ini lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Nah, karena hasil-hasil penelitian yang diperoleh ini digunakan untuk mengecek gitu ataupun membuktikan tingkat reliabilitasnya. Dan juga untuk yang kedua, itu metode ini juga dapat memvalidasi kondisi yang ada. Karena dengan penelitian deskriptif ini kita untuk memastikan gitu pola yang mendasari dari objek penelitian yang akan kita teliti. Kemudian untuk selanjutnya kita dapat menentukan karakteristik subjek dengan adanya misalkan dalam penilaian deskripsi ini kita menggunakan survei yang kita akan bagikan kepada responden gitu. Itu juga akan membantu kita untuk mengukur adanya tren data yang kita bisa bandingkan dengan yang mau kita kaji gitu. Kemudian untuk berikutnya itu di sini relatif mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan kelompok kontrol ataupun pembanding. Namun untuk hambatan dari metode penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh dari variabel-variabel yang akan kita teliti nanti gitu. Karena kita sendiri tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel yang lain gitu. Dan juga kita tidak dapat mengharapkan bukti nyata tentang adanya sebab akibat. Ini bisa dikatakan dengan kita tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam metode penelitian deskriptif ini. Dan yang kedua, memungkinkan adanya bias dari peneliti. Jadi di sini peneliti itu dapat memutuskan untuk mempengaruhi hasil penelitian karena adanya pendapat pribadi ataupun bias terhadap subjek tertentu. Nah, yang ketiga itu memungkinkan terjadinya kesalahan dan subjektivitas. Karena di penelitian deskriptif ini juga menyajikan kemungkinan terjadinya kesalahan dan subjektivitas. Misalkan ketika seorang peneliti mendesain kuesioner, nah pertanyaan telah ditentukan sebelumnya dan perspektif dari studi tersebut. Karena mungkin mengandung kesalahan karena peneliti di sini mungkin hanya merekam apa yang dia ingin dengar dengan mengabaikan data yang tidak sesuai dengan hipotesis dari penelitian yang akan kita rancang gitu. Dan juga untuk yang keempat, untuk waktu sendiri gitu. Nah, tadi kan dari ciri-ciri penelitian deskriptif itu yang udah mungkin Gilang jelaskan gitu ya. Itu terjadi dalam satu periode aja gitu. Nah, ini mungkin memungkinkan juga untuk kita untuk melakukan penelitian ini secara terbatas dari segi waktu. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan kita juga untuk apa ya? Untuk memanfaatkan waktu-waktu kalau misalkan kita tuh nggak sempat gitu ataupun dan lain-lain. Dan juga mungkin itu aja sih ya dari catatan Gilang sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Ataupun dari Soleha, kira-kira gimana, Le? Jawaban dari kelompok 11. Iya, Gilang, jawabannya cukup luas gitu, cukup dimengerti. Mungkin dari lo sendiri cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Gilang yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Solehah. Mungkin ingin lebih menambahkan aja gitu dari apa yang udah disampaikan Gilang berdasarkan sumber yang saya baca gitu mengenai keunggulan dari penelitian deskriptif ini adalah mampu menganalisis masalah atau masalah yang sulit ditentukan secara numerik. Artinya penelitian ini lebih ke sosial dan tidak apa ya penelitian ini penelitian ini bisa menganalisis apa permasalahan yang tidak bisa ditentukan oleh perhitungan gitu. Nah, yang kedua dalam melakukan penelitian ini juga
uh, dengan apa ya, dengan baik gitu, mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial dan alam. Selanjutnya, memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Artinya, uh, mungkin udah banyak lah kita yang kita temui gitu ketika kita melihat skripsi atau karya ilmiah dari orang gitu. Ada penelitian yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif gitu. Mungkin dari segi kekurangannya, eh, mungkin dalam penelitian ini tidak signifikan secara statistik. eh, Metode ini rentan terhadap bias karena nuansanya pendapat subjektif gitu. Selanjutnya, sulit untuk menghargai karena pengamatan ini bersifat konstekstual gitu. Mungkin itu saja sih pendapat dari saya. Mungkin pertanyaan pun sudah dijawab, sudah kejawab. Eh, Mungkin dapat disimpulkan dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini, bahwa metode penelitian menurut ada metode penelitian deskriptif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 11. Uh, Mohon maaf atas kesalahan dan kurangnya jawaban dari kelompok 11. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.